Ibu-ibu nggak ada yang masuk dalam biasa gitu. Ibu berarti. Baik. Nah, Ini masih berdoa. panjang. Ya. Kita mulai saja. Alhamdulillah pada hari ini kita akan dapat Allah yang tidak henti-hentinya sampai pada hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban, melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan alhamdulillah tetap iman bersama kita, mudah-mudahan sampai ajal. Alhamdulillah kita sudah diberikan atau melewati satu bulan penuh rahmat Allah yang diberikan. Mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita dipertemukan lagi di bulan Ramadan yang akan datang. Tidak ada kata yang lebih bagus melewati bulan Ramadan, yaitu taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan-amalan kita dan kita disampaikan ke bulan Ramadan selanjutnya. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita berkumpul punya acara yaitu Halal Bihalal, yang di acara pada pagi hari ini insya Allah pembukaan dan saya ulangan. Yang kedua pembacaan Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Ustaz Ustaz Jailani. Yang ketiga sambutan dari Dewan Penasehat. Alhamdulillah Pak Edi sudah hadir di tengah-tengah kita. Oh bagus. Ini saya itu jadi ingat tuh selama Ramadan itu pasti lebaran ya. Ya sudah nanti biar ya tunggu aja ya. Dan selanjutnya adalah pemaparan kegiatan masih oleh Ketua Dekan Pak Arif, dan selanjutnya dilanjutkan dengan tanya jawab, yaitu kesempatan pertama mungkin oleh bidang yang terkait, selanjutnya doa oleh karyawan dan salam-salaman. Kalau memang belum waktunya suruh ya kita menunggu sholat suruh, tapi kalau sudah masuk ya kita lanjutkan sholat suruh, dan selanjutnya kopi-kopi pembukaan setelah begitu acaranya pada pagi hari ini. Dan selanjutnya waktu dan kesempatan kami sampaikan ke Ustaz Fahmi. Jalani. Kami Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله
كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kamu dari sana, demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan adakah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maha Agung Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya adalah sambutan dari Dewan Penasihat Pak Haji, Pak Haji aja, Pak Suara mau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai detik ini kita masih mendapatkan berbagai macam nikmat, terutama nikmat Islam yang tidak akan pernah bisa tergantikan oleh nikmat yang manapun. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad pada para sahabat, dan kita berharap kelak kita berkumpul bersama beliau nanti di Jannah. Terima kasih ada Pak Bambang yang telah memberikan kesempatan. Ada kami sudah sepakat tadinya Pak Agus yang berdiri di sini, tapi memang itu Pak Agus ramai hilang ya Pak. Dalam
kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih. Mungkin sedikit informasi kepada para jamaah kami berdasarkan anggaran dasar daripada Masjid Baitul Muqaddas yang telah disepakati bersama, bahwa kepengurusan periode pengurusan DKM itu per 3 tahun, dan pergantian maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan kepengurusan itu ditentukan melalui rapat, namanya disebut FMB, Forum Musyawarah Bersama, yang isinya adalah para mantan ketua DKM yang termasuk kepada Dewan Penasehat, dan kemudian pengurus aktif inti yang sedang berjalan. Jadi alhamdulillah pada periode kemarin atau sekarang kami sepakat untuk melanjutkan kepengurusan yang dipimpin oleh Pak Arifudin. Kami sepakat karena kami menilai banyak perbaikan, banyak kemajuan, dan kemudian kita nyaman, jadi lanjut. Kita nyaman, pelayanannya bagus. 2 kali sepekan kita kadang-kadang di servis pakai kopi morning segala macam, susah tuh nyari begitu. Maka kita sepakat dilanjutkan, dan mohon sekali-kali pakai nasi padang. Jadi saya ucapkan terima kasih. Kami penasehat dan para jemaah mengucapkan banyak terima kasih kepada DKM kepengurusan yang lalu, dan mungkin hari ini akan diumumkan kepengurusan yang baru ya Pak Arif. Jadi yang lama kami ucapkan banyak terima kasih, kepada yang baru selamat bertugas, dan kami berharap dan berdoakan akan lebih baik, dan insya Allah pasti lebih baik. Mohon maaf jika kami yang sepuh-sepuh ini banyak ngerecokin aja. Udah pakai listriknya paling banyak, pulangnya paling belakangan, sering minta kopi ya Pak Gus ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih Pak Edi. Mas Ahmed dari kita alhamdulillah. Selanjutnya mungkin langsung aja ke Pak Ketua DKM untuk memaparkan apa yang perlu disampaikan, dan selanjutnya akan tanya jawab sahabat maksimal. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sambil duduk nanti sambil berdiri bisa ya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita ya, terutama nikmat iman, nikmat Islam. Alhamdulillah kita masih dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Baitul Muqaddas ini, dan juga kenikmatan nikmat sehat ya, nikmat waktu. Salam dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW serta seluruh keluarga, sahabat-sahabatnya dan pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Sekjen dan juga Pak Edi ya. Jadi pada pagi hari ini kita melaksanakan perdana Coffee Morning setelah bulan Ramadan ya, bertepatan dengan selesainya juga bulan Ramadan, masuknya bulan Syawal. Pada kesempatan ini kita mengadakan halal bihalal ya. Saya ada sebagai pribadi maupun sebagai pengurus DKM, mewakili DKM, mengucapkan mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita, terutama
amal ibadah kita di bulan Ramadan kemarin. Mudah-mudahan Allah terima ya, dapat memberikan semangat energi kita untuk beribadah di 11 bulan berikutnya ya. Dan mudah-mudahan kita dipertemukan kembali di bulan Ramadan dengan kualitas yang makin membaik. Amin. Dan mudah-mudahan juga kita doakan juga bersama kepada saudara-saudara kita, ya, jemaah-jemaah kita yang sedang sakit ya. Ada beberapa warga RW 04 yang sedang sakit ya, salah satunya Ibu Nurul ya, istrinya Pak Teo. Sudah gitu juga petugas masjid kita ya, yang membantu kita mengadoy ya, sekarang masih di rumahnya di Bogor ya, sedang berobat. Pak Im ya, sedang sakit juga ya, Pak Im. Dan mungkin yang tidak kita sebutkan satu persatu ya, mudah-mudahan yang sakit segera diberi kesehatan, sembuh yang sempurna. Kita yang masih sehat ini makin sehat walafiat, makin dikuatkan oleh Allah untuk selalu patuh ya, mengikuti perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum juga kita nanti bermaaf-maafan, bersalam-salaman di halal ini, pada kesempatan pagi hari ini juga kita adakan kembali sapa jamaah yang sudah cukup lama juga kita tidak adakan ya, ini salah satu media komunikasi antara pengurus DKM dengan jamaah ya. Kita sebenarnya sudah banyak komunikasi di berbagai hal, dalam antara di grup WA ya, misalnya seperti itu, atau pengumuman-pengumuman. Tapi tidak ada salahnya juga kita ada media formal seperti pagi hari ini. Sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih kepada jemaah semua yang telah memberikan kepercayaan kepada kami, kepengurusan DKM ya. Mungkin masih banyak sekali kekurangan-kekurangan ya. Mudah-mudahan Bapak-bapak ya, dan Allah maafkan kesalahan kekurangan kami. Mudah-mudahan juga kita semua pengurus DKM diberi semangat untuk makin memakmurkan Masjid Baitul Muttaqin ya. Sehingga udara lingkungan untuk membawa kebaikan kepada kita semua, mengingatkan kita semua untuk makin takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mudah dan lebih ringan kalau kita lakukan bersama-sama. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sekedar mengingatkan apa tadi yang disampaikan Pak Edi ya. Jadi kita punya anggaran dasar ya. Forum tertinggi di Masjid Baitul Muttaqin itu namanya FMB, Forum Musyawarah Bersama Masjid Baitul Muttaqin. Isinya adalah Dewan Penasehat dan pengurus inti DKM. Nah, Dewan Penasehat itu isinya siapa saja? Mantan Ketua DKM Baitul Muttaqin. Sekarang jumlahnya lumayan banyak, ada sekitar 7 Pak, terus ya kurang lebih 7. Nah, DKM itu inti siapa saja? Ketua, wakil ketua, bendahara, sekretaris, ketua bidang. Inilah organ tertinggi Baitul Muttaqin. Ini yang menentukan hal-hal yang mungkin nanti krusial, mereka yang memutuskan. Nah, salah satunya adalah menunjuk dan menetapkan kepengurusan DKM. Jadi terima kasih juga tadi saya sampaikan bahwa saya terutama pribadi dituju dipercaya untuk melanjutkan ke pengurusan yang kedua selama 3 tahun ke depan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada 2023 ya, itu kepengurusan saya dimulai. Saya juga sudah membentuk pengurus DKM ya. Saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang bersedia membantu untuk mengelola Masjid Baitul Muttaqin ini ya. Saya ya, secara satu persatu mengkonfirmasi kesediaannya ya. Alhamdulillah, terima kasih atas kesediaannya. Mungkin pada pagi hari ini saya sekilas saja ya, menjelaskan apa yang sudah kami lakukan ya. Nanti mungkin mudah-mudahan ada waktu untuk tanya jawab komunikasi kita dengan DKM dan jamaah.
Nah, di sini sebelum kita memulai, jadi pada saat saya ditunjuk, saya sudah menyusun organisasi. Setelah itu menentukan aktivitas utama, ya, dan sekaligus job desk masing-masing. Sebenarnya sudah saya buat yang memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut. Ini tidak kita bahas satu persatu, tapi paling tidak saya ingin menunjukkan bahwa mulai dari kegiatan dakwah dan ibadah yang mulai dari sholat 5 waktunya, sholat Jumat, kajian rutin, kegiatan tahunan, ya, baik yang atau insidentil seperti Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, perayaan hari besar, ya, tabligh akbar dan lain sebagainya, itu sudah kita lakukan. Oh, nggak bisa dibesarkan PowerPoint, nggak usah dibaca ya. Jadi ini tidak dibahas satu persatu. Ini hanya menggambarkan bahwa sebelum kita mulai kita sudah buat organisasi dan rencana kerja dari jobdesknya. Yang warna hijau ini sudah kita lakukan. Sudah gitu bagian rumah tangga juga sarana prasarana ibadah, ya, sarana umum, sistem informasi yang kita siapkan, keamanan dan ketertiban. Ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang merah. Yang hijau sudah kita lakukan, yang kuning memang perlu peningkatan, yang merah memang belum sempat dilakukan dengan baik, ya, atau belum dikerjakan, kurang lebih seperti itu. JIS dan sosial, kepemudaan, informasi, kehumasan, ya, dan secara umum seperti itu. Jadi kalau dilihat memang ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang merah, ya. Kelihatannya kebanyakan memang hijau, ya. Artinya ya secara minimal syarat masjid itu supaya bisa jamaahnya beribadah sudah kita lakukan. Tapi tentunya kita kembali lagi ke jamaah, apakah cukup puas seperti ini atau kembali kita perlu meningkatkan kembali, ya. Nanti mungkin di item-item berikutnya coba kami paparkan lebih lanjut. Selanjutnya saya sampaikan poin-poin yang sudah kami lakukan di Masjid Baitul Mutakin ini, ya. Yang pertama adalah tentang ibadah, ya, ibadah dan dakwah. Beberapa catatan penting yang sempat kami catat di sini. Misalnya kita secara umum di Indonesia banyak hal, ya, terutama di hari-hari raya besar itu kita masih ada perbedaan waktu, ya. Jadi di sini kita juga jamaah Baitul Mutakin juga ada perbedaan, ya, dalam melaksanakannya. Jadi kita bagi yang memang berbeda biasanya mencari tempat lain. Memang sempat ada usulan bagaimana kalau Baitul Mutakin mengakomodir dua waktu yang berbeda itu, ya. Tapi dengan adanya memperhatikan kesiapan dan lain sebagainya, kita saat ini masih menetapkan satu waktu yang mengikuti pemerintah. Biasanya seperti itu, mengikuti juga apa yang sudah dilakukan di kepengurusan sebelumnya. Selain itu juga di bidang ibadah dan dakwah ini dokumentasi kajian, ya. Ini juga sudah kita lakukan. Alhamdulillah, terima kasih Pak Cecep, ya, selama ini membantu dalam dokumentasinya, ya. Baru memang tahap dokumentasi, ya. Nah, ini memang yang perlu ditingkatkan kembali. Apa yang sudah direkam Pak Cecep mau diapain, ya? Nah, kita memang sudah beberapa kali disindir juga, pernah dulu oleh penceramah, mana nih saya belum pernah lihat YouTube-nya, misalnya seperti itu. Nah, ini yang mungkin perlu ditingkatkan kembali. Rekaman ini mau diapakan? Nah, kalau sudah dikelola dengan baik, bagaimana engagement atau banyak yang bisa melihat link itu, ya. Nah, itu tantangan yang memang kelihatannya belum dilakukan dengan baik oleh kami, ya. Selain itu juga kita tahu semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, kita ada dulu Ustaz kita ada penggantian imam. Alhamdulillah Ustaz Fahmi, ya, bisa mengisi memimpin sholat 5 waktu kita, terutama yang ini. Kita dalam memilih imam masjid juga dilakukan dengan memperhatikan kompetensi imamnya sehingga syarat-syarat fikihnya terpenuhi, dan memperhatikan kenyamanan jamaah dalam mengikuti sholat jamaahnya. Selain itu juga ada kegiatan yang rutin dilakukan oleh bapak-bapak terutama, ya,
yaitu tahsin senior. Ini alhamdulillah memberikan nuansa positif ya dalam Masjid Baitul Muttaqin ini. Bapak-bapak tahsin senior ini secara konsisten istiqomah melakukan aktivitasnya itu setiap hari, bahkan bukan hanya setiap hari, sehari 2 kali ya. Jadi setiap subuh dan maghrib itu rutin dilakukan. Kita patut bersyukur ya dengan adanya kegiatan ini, kemakmuran masjid itu terasa ya, dirasakan oleh kita. Selain itu juga tahsin juga dilakukan oleh ibu-ibu ya. Jadi setiap hari Rabu ya, itu ada kegiatan ibu-ibu tahsin dan kajian rutin. Selain itu juga kita alhamdulillah juga mendatangkan penceramah nasional. Kalau nasional banyaklah penceramah nasional, tapi kita juga harus memperhatikan kemampuan kita. Ya, maksudnya pasti itu perlu effort, perlu dana. Nah, kita coba alhamdulillah bisa menghadirkan penceramah nasional tadi dengan tetap memperhatikan kemampuan dana operasional masjid. Ya. Jadi sudah beberapa kali kita datangkan penceramah tersebut. Selain itu juga yang tidak bisa dihindari apa? Bahwa kita pastilah ada perbedaan fikih dalam beribadah. Alhamdulillah di Masjid Baitul Muttaqin ini perbedaan tersebut dapat dikelola dengan baik ya, kita bisa saling menghormati ya, dengan keyakinan detail fikih masing-masing. Ya. RTBM ada sedikit juga perubahan ya, baik perubahan struktur pengurus juga kegiatan belajar mengajarnya. Jadi sudah sekitar setahunan ya kalau nggak salah, kita pindah anak-anak belajar dari bangunan lama Masjid Baitul Muttaqin ke masjid di sini. Alhamdulillah kalau saya lihat responnya anak-anak lebih nyaman, suasana lebih hidup. Bagaimana nanti dengan masjid yang lama, nanti coba kita sampaikan di item berikutnya. Nah, kira-kira gambaran yang di bidang ibadah seperti itu, Bapak-bapak teman-teman. Tentang keuangan, nah ini mungkin tentang keuangan sudah saya sampaikan ya kurang lebih di beberapa hal poin penting di awal sholat tarawih Ramadan kemarin ya. Tapi secara umum pemasukan infak ini kebutuhan dana operasional alhamdulillah tercukupi. Infak Ramadan biasanya pengeluaran itu rata-rata bisa dipenuhi ya, untuk pendapatan per bulan. Memang kadang-kadang ada yang defisit ya, tapi biasanya di bulan Ramadan penerimaannya lebih banyak, pengeluarannya memang lebih banyak juga, tapi biasanya ada kelebihan. Nah, kelebihan ini bisa sebagai tabungan untuk penggunaan 12 bulan ke depan. Infak natural, maksudnya bukan hanya uang, bukan hanya uang cash, bukan hanya melalui transfer, bukan melalui QRIS, itu dinamakan uang ya, cash gitu ya. Tapi juga berupa natural. Berupa natural itu baik proyek-proyek khusus ya, seperti perluasan kanopi, perbaikan kedai barokah, perluasan selasar masjid, tangga masjid, pengecatan, kamar mandi ya. Itu sudah kita lakukan juga. Maksudnya sudah kita terima dari donatur-donatur berupa proyek ya, natura barang yang berupa proyek-proyek kegiatan. Ada juga yang berupa barang, karpet, kotak-kotak amal, ya, hiasan-hiasan dinding, ya, itu juga kita terima dari para donatur jemaah. Dan kebutuhan bulanan yang lainnya, token listrik, ya, mungkin ada yang wah ini kayaknya kurang beli sabun, beli pembersih apa, itu kadang juga banyak yang memberikan donasinya, sumbangannya ya. Selain itu juga infak kenceleng ya, baik kenceleng yang status ini maupun yang tiap subuh berjalan, alhamdulillah kelihatan cukup antusias jamaah menerapkan kedisiplinan bahwa infak subuh itu salah satu keutamaan ya, salah satu infak yang diutamakan. Kita lihat juga itu cukup aktif ya, cukup penting diisi oleh jamaah. Sehingga gambaran umum Bapak-bapak Ibu-ibu ya, secara umum ya, rata-rata pengeluaran dana operasional masjid itu 32 juta per bulan kurang lebih ya, kurang lebih kalau dirata-ratakan. Sehingga setahun itu kurang lebih 390
90 jutaan per tahun. Infak natura ya, yang tadi saya sebutkan itu selama 3 tahun kemarin itu tidak kurang di atas ya, maksudnya lebih dari 0,5 miliar barang-barang saja. Sehingga kalau dibuat rasionya, dana yang kita terima Baitul Mutakin ini, dan ini dana operasional ya, ini tidak termasuk yatim duafa ya, sudah itu zakat mal itu tidak termasuk, itu rasionya 43% lah natura itu. Jadi yang di atas 0,5 miliar tadi terhadap komposisi penerimaan uang itu kurang lebih 43%. Jadi sekali lagi terima kasih banyak, mohon kasih kepada seluruh jemaah ya, donatur Masjid Baitul Mutakin telah menginfakkan harta bendanya. Mudah-mudahan Allah lipat gandakan pahalanya, dapat menjadikan deposito yang dapat dicairkan di akhirat. Kira-kira gambaran keuangan seperti itu. Tentang kehumasan, ya, kita alhamdulillah rutin melakukan kegiatan safari Sabtu subuh. Ya. Jadi sejak 2025 bulan Mei lah kurang lebih ya, alhamdulillah banyak yang bersedia mengikuti kegiatan Sabtu subuh ini. Nah ini yang alhamdulillah kita patut bersyukuri, sampai dengan hari ini terakhir tidak pernah sekalipun absen kita hadir. Bahkan yang sudah ditentukan pun selalu ada gitu, dengan cara pertukaran perwakilan bagi yang berhalangan. Ya. Bahkan untuk sesi-sesi tertentu, misalnya S3 1000 jamaah itu pernah ada sekitar kita datang ke sana di atas 20-an orang, dan lebih uniknya lagi berpasangan suami istri, itu alhamdulillah kita lakukan. Nah, bapak-bapak ibu-ibu mungkin tanya ada ngapain gitu ya kita jauh-jauh seperti itu. Yang pertama, kita banyak hal yang ternyata ya ini juga yang saya rasakan ya. Kita tinggal di BSD, kita beberapa kali ke masjid, oh ada toh masjid di daerah sini, itu banyak kita temukan. Jadi safari Sabtu subuh ini dalam satu putaran itu 2 tahun tuh belum tentu tersinggahi seluruh masjidnya. Jadi kurang lebih ada 70 sampai 80 masjid di BSD dan sekitarnya. Nah, dengan kita mengikuti kegiatan safari Sabtu subuh ini, tentunya pertama kita mengikuti kegiatan yang diutamakan sholat subuh berjamaah dengan effort yang lebih berat ya, bahwa kita lebih jauh tempatnya, yang mudah-mudahan itu dapat dicatat sebagai kelebihan ya, atau effort kita dalam menegakkan sholat subuh berjamaah. Selain itu juga dengan mengikuti kegiatan ini, paling tidak kita bersaksi lah ya, bahwa kita itu memakmurkan kegiatan jamaah kaum muslimin ya, yang diadakan oleh pihak lain ya. Jadi dalam hal ini kita ada forum musyawarah bersama Masjid Mushola se-BSD. Kita ikut memakmurkan dengan kegiatan ini. Dan dengan adanya kegiatan ini, paling tidak ini yang saya rasakan ya, kita kan termasuk orang-orang sibuk nih ya, jarang ketemu. Paling tidak dalam seminggu sekali ini kita satu mobil, bisa bersapa-sapa, tanya hal ini dan hal itu, bisa lihat di masjid lain ya. Paling tidak itu terjalin ya. Jadi sebetulnya banyak hal yang ada kita ikuti di Sabtu subuh ini. Nah sekali lagi saya sampaikan, jika bapak-bapak yang masih belum ikut dan berminat untuk ikut, ini bukan hanya pengurus ya, ini jamaah Masjid Baitul Mutakin, cuman yang memang sebaiknya pengurus lebih diutamakan. Itu silakan dapat menghubungi saya, nanti kita atur lagi waktunya. Untuk saat ini sejumlah 18 orang itu paling tidak kita 2 bulan sekali ya, jadi tidak terlalu memberatkan juga. 2 bulan sekali kita singgah ke masjid-masjid yang ada di BSD dan sekitarnya ya. Kita kadang-kadang kalau kita sebagai orang yang mudah-mudahan dekat dengan masjid, kalau kita ke suatu daerah kan rasanya kepingin singgah ke suatu masjid. Nah ini masjid ternyata di lingkungan BSD itu banyak sekali yang kita belum ketahui ya. Sekali lagi nanti jika bapak-bapak ya ada yang berminat untuk ikut dapat hubungi saya. Saya pun sebenarnya tidak, ini tergantung dari kesenggangan waktunya. Ada pengurus DKM yang bilang, Pak Arif saya boleh ikut, tapi nanti saya ingin ikut ya, tapi mungkin pulang duluan
atau mungkin pas saya nggak bisa ternyata kegiatan rutin pagi mereka, saya bilang ya nggak usah dipaksakan, nggak apa-apa, nanti kalau sewaktu-waktu saja, jadi nggak usah ikut ya terjadwal seperti yang sudah disiapkan. Jadi sesuai dengan keusahaan bapak ibu-ibu, bapak-bapak terutama. Selain itu untuk kegiatan kehumasan ini kita juga mengikuti seminar pertemuan eksternal ya, dan pelatihan ada dari ISMI, pelatihan masjid ya, undang dari Bank Syariah dan lain sebagainya. Selain itu juga publikasi dan dokumentasi ya, kajian-kajian yang tadi sudah saya sampaikan. Media komunikasi ya, memang sejauh ini masih lebih banyak di grup WA jamaah ya, sosial media sudah ada tapi belum bernyawa ya. Ini harus kita pikirkan bersama. Mading ya, itu baru kemarin Ramadan kita buat display informasi TV, itu pun ya baru kita awal ya. Nanti kita harus pikirkan bagaimana supaya isinya lebih baik lagi, lebih aktif dan lebih variasi ya. Pendataan jamaah ya. Nah ini juga perlu dilakukan dokumentasi yang lebih baik lagi ya, untuk pengkinian data secara periodik. Hal-hal lain yang tentang sosial ya, yaitu terima kasih buat ibu-ibu, terutama ibu-ibu muslimah ya, yang merupakan ujung tonggak di depan juga ini kegiatan-kegiatan masjid ya. Kalau tanpa adanya ibu-ibu banyak hal yang tidak bisa kita lakukan. Yang rutin dilakukan kedai barokah ya, Ibu Sartin ini kebetulan juga sedang sakit ya hari ini, mudah-mudahan cepat sembuh. Itu kita bisa mengumpulkan sekitar 400-an menu ya kurang lebih setiap Jumat. Itu 400 porsi maksudnya ya. Nah itu juga sudah dilakukan secara rutin ya, mungkin insya Allah ini dimulai lagi di pekan depan ya kalau nggak salah. Sudah itu coffee morning juga dilakukan setiap Sabtu dan Ahad. Kalau Ahad setiap pekan, kalau Sabtunya dalam sebulan 2 kali ya. Selain itu juga penggalangan dana ta'awun ya. Nah ini luar biasa bantuan dari ibu-ibu ya. Jadi kita sudah banyak pengalaman ya, beberapa yang kita bantu ya. Kalau ini contoh juga terakhir Pak Ado ya, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang langsung memberikan sumbangan juga dipersilakan ya selama ini. Tapi pengalaman-pengalaman yang sudah, contoh Mang Jaja kemarin yang sakit, kita terutama dibantu ibu-ibu mengelola dananya sedemikian rupa supaya lebih bermanfaat, lebih efektif. Sehingga apa? Contoh-contoh yang sudah kita lakukan, itu dana yang terkumpul bisa kita lakukan secara bertahap sehingga sampai 1 tahun. Sampai 1 tahun dikelola sehingga dapat lebih bermanfaat dan tepat sasaran ya. Termasuk juga anaknya Pak Agung Mona ya, itu ibu-ibu juga aktif mengumpulkan dana, dikelola sedemikian rupa sehingga dikeluarkan pada saat misalnya kontrol ke rumah sakit dan sebagainya ya. Nah tentunya ini kita masjid ini kan bukan lembaga keuangan yang menghasilkan profit ya, hanya memfasilitasi pengumpulan dana dan penyalurannya lagi, sehingga seberapa besar kita bermanfaat untuk kegiatan sosial, seberapa besar kita jamaahnya menginfakkan harta bendanya yang sebagiannya untuk kebutuhan jamaah yang memerlukan. Dan kira-kira itu yang untuk santunan. Setelah itu juga distribusi zakat mal ya, kita lakukan setiap semester, dan beberapa waktu yang kemarin ini kita bagikan sembako ya, untuk bukan hanya 1 semester tapi bulanan. Selain itu juga bantuan untuk keluarga yang memerlukan yang tadi sudah kami sampaikan termasuk di situ. Selain itu juga bantuan sosial lainnya ya, misalnya Palestina, daerah bencana ya, juga sudah kita lakukan, alhamdulillah juga relatif antusiasnya cukup baik. Nah, poin berikutnya tentang kepemudaan, memang ini tantangan bagi kita ya. Kegiatan-kegiatan kepemudaan kita memang baru sebatas membantu kepanitiaan besar ya, misalnya Idul Adha ya, dan beberapa kegiatan ya. Selain itu juga duta olahraga, misalnya dalam hal Islam Game ya, kan ada yang dilakukan oleh FFMB juga. Nah,
Sedangkan kegiatan-kegiatan formal kepemudaan yang memang wadah khusus untuk kepemudaan itu memang belum ada. Itu kegiatan formal juga ya, baik formal ibadah maupun kegiatan umum ini yang perlu kita tingkatkan kembali ya. Dan perlu kita pikirkan bersama regenerasinya. Jadi baiknya kita yang sudah senior ini dari belakang saja. Ini kira-kira yang bagian kepemudaan. Pak, ini penutup ya. Nah, bagaimana peran Masjid Baitul Mutakin ya? Apa yang sudah kami sampaikan tadi, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Saya pribadi ya, dan saya mengajak kepada pengurus DKM, apakah kita Masjid Baitul Mutakin ini kalau sebagai, ini kan masjid adalah masjid lingkungan, masjid RW ya. Kalau hanya sekedar untuk tempat ibadah 5 waktu yang mudah-mudahan alhamdulillah sih mencukupi ya. Ruangannya cukup efektif, artinya dengan untuk masjid RW ya sekian udah cukup mencukupi, full, paling meluber-meluber kalau hari Jumat. Tapi apakah kita cukup sampai di sini? Saya pribadi sih berharap Baitul Mutakin itu bisa lebih baik lagi, lebih ideal lagi, bukan hanya sebagai tempat ibadah, tapi bisa juga sebagai pusat pemberdayaan umat gitu ya. Itu kan baru harapan-harapan, keinginan gitu ya, sehingga kita bisa beramal, bisa beribadah 5 waktunya ada, infaknya ada, tapi juga rasanya kepingin memakmurkan masjidnya juga ada ya, baik sebagai pengurus maupun sebagai jamaah, bisa sama-sama untuk memakmurkan masjid. Nah, harapannya yang harapan-harapan tadi alhamdulillah ya gayung bersambut ya. Kebetulan saya Pak Singgi berkesempatan mengikuti kegiatan MIBA Masjid Indonesia Berdaya Akademi yang diadakan oleh Masjid Raya Bintaro Jaya. Nah, alhamdulillah Masjid Raya Bintaro Jaya ini salah satu masjid percontohan. Sebenarnya juga belum terlalu lama juga ya kalau dilihat dari kiprahnya itu. Itu luar biasa. Masjid tersebut itu bukan saja sudah makmur dalam hal keuangannya, dalam hal pengelolaannya, tapi juga ternyata semangatnya luar biasa untuk mengajak masjid lain lebih berdaya. Nah, ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Nah, ini perlu juga saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu jemaah. Mungkin kita tidak bisa langsung copy paste apa adanya, semuanya kita terapkan. Ini untuk gambaran saja bapak-bapak, ibu-ibu ya. Kita kepemudaan tertatih-tatih lah ya. Untuk mengumpulkan pemudanya itu perlu effort ya, dan memang belum begitu berhasil lah ya. Tapi MRBJ tadi, Masjid Raya Bintaro Jaya, mereka itu ada bidang kepemudaan. Kebutuhannya hanya 50 orang pengurusnya. Yang melamar, jadi untuk menjadi pengurus itu melamar 500 orang, bukan hanya dari masjid situ, tapi sekitarnya sampai dengan Pamulan. Sehingga mereka membuat sedemikian rupa komunitas pemuda yang tidak bisa masuk di situ, ada komunitas tersendiri. Dan kemarin juga datang ke sini salah satunya ya. Nah, itu menjelaskan 500 tadi itu hanya kepemudaan saja, tapi nanti bagian JIS, bagian apa itu ada lagi pemberdayaannya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemuda. Bukan salah satu ya, saya berharap di sini ada 3 yang akan kita lakukan, berharap dapat bekerja sama dengan MRBJ tadi. Yang pertama adalah legalitas badan zakat Baitul Mutakin. Baitul Mutakin ngumpulin uang dari bapak-bapak, insya Allah dengan niat baik. Tapi itu harus dibungkus dengan legalitas yang sesuai dengan peraturan. Ya. Kita sedang menggodok MOU-nya, jadi kita akan bekerja sama dengan RMDJ. Ya. Nanti kita mengacu ke LAS-nya MRBJ. Nah, alhamdulillah, ya, ini yang luar biasa. Kalau secara umum, kalau kita mengacu ke Basnas ya, Badan Zakat Nasional. Kalau kita seperti itu, uang zakat yang kita kumpulkan dari bapak-bapak ibu harus diserahkan ke Basnas. Ya. Setelah itu, jika kita mau menggunakannya, kita harus buat proposal yang belum tentu disetujui. Gitu. Jadi uang kita kumpulkan, diberikan ke Basnas, itu kembali ke kita itu harus ada proposalnya. Dengan adanya kerjasama MRBJ ini,
uang 100%-nya itu kita kelola. Jadi kita betul-betul hanya mengikuti legalitas pengelolaan zakat. Bukan hanya itu, tapi kita ada pendampingan pengelolaan zakatnya. Nah, hal yang begini baiknya kalau kita lepaskan oleh Baitul Mutakin, bagaimana? Sayang sekali, atau mungkin dalam tanda petik berdosa mungkin ya kita ya, ada peluang baik memakmurkan masjid tidak kita gunakan. Yang pertama itu legalitas zakat. Yang kedua rencana yang kita lakukan lagi adalah bank infak atau baitul mal. Sebenarnya kita sudah melakukan, memang kita jumlahnya tidak terlalu banyak, 10 jutaan ya Pak, misalnya kalau nggak salah baitul mal kita. Tapi kita lebih ke simpan pinjam, ada orang yang perlu kita pinjemin, itu dikembalikan tanpa bunga, seperti itu. Nah ini nanti lebih ke produktif. Jadi kita nanti coba orang yang memerlukan kita berikan supaya dapat dikembalikan, nanti dapat dikembalikan. Nah ini kita harapkan bisa diasistensikan juga oleh nanti MRBJ. Yang lainnya lagi, kemarin juga sudah disampaikan bahwa sampai menyebutkan begini MRBJ, Baitul Mutakin mungkin belum punya medsos mungkin masih mati suri, misalnya seperti itu. Tapi kegiatannya ada, silakan collab dengan kami. Kami sudah banyak followernya. Nanti dengan mengikuti kami nanti orang bisa melihat kegiatan kita. Kalau kesempatan ini juga tidak kita ambil, sangat sayang sekali. Jadi paling tidak inilah yang saya sampaikan, bagaimana Masjid Baitul Mutakin mengambil kesempatan baik ini supaya masjid ini bukan hanya sebagai tempat sholat ya, tapi juga tidak semata tempat ibadah formal, tapi juga bisa memberdayakan umat ya. Mungkin ini bukan langkah panjang, bukan langkah langsung kelihatan ya. Mungkin nanti berhasilnya kelihatannya bukan di pengurusan saya, tapi paling tidak kita coba mulai meletakkan pemikiran-pemikiran ini secara bertahap. Mudah-mudahan beberapa tahun kemudian kelihatan lebih baik lagi. Mungkin nanti saya sampaikan linknya, gitu ya. Jadi pada sekitar 2 mingguan yang lalu ya, kurang lebih ya, salah satu pengurusnya yaitu di bidang las zakat kesini ya, bertamu kesini menjelaskan, memaparkan apa yang saya sampaikan tadi. Nanti akan saya juga sampaikan linknya, bapak-bapak ibu-ibu bisa mendengarkan bagaimana pengelolaan yang luar biasa dari Masjid Raya Putrajaya. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan sebaik-baiknya. Pada kesempatan ini juga saya sampaikan berkaitan dengan itu tadi, saya sih berharap adanya penyegaran di organisasi pengurus DKM. Maksudnya apa? Mungkin bapak-bapak ibu-ibu pengurus DKM yang ada sekarang merasa kepingin saya selama ini coba sudah ada di bidang ini, kepingin coba bidang yang lain, dipersilakan. Atau mungkin bapak-bapak ibu-ibu yang belum menjadi pengurus DKM ingin juga ikut berpartisipasi memakmurkan masjid, mengelola masjid, silakan menghubungi saya. Nanti akan ada beberapa penyesuaian sehingga apa yang saya harapkan tadi, beberapa rencana tadi dapat berjalan dengan baik. Termasuk nanti bagaimana masjid yang lama, bangunan itu juga kita coba manfaatkan sebaik-baiknya. Mungkin kira-kira itu bapak-bapak ibu-ibu apa yang sudah dan akan kita lakukan ya. Mudah-mudahan Masjid Baitul Mutakin ini menjadi sarana ibadah kita ya, sarana memakmurkan kita, sarana mendekatkan kita kepada masjid, baik sebagai pengurus DKM maupun sebagai jamaah. Ada beberapa waktu mungkin tidak begitu lama ya Pak, kita buka mungkin tanya jawab, silakan diikuti Pak Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak dari yang disampaikan. Dan sekarang menginjak acara selanjutnya sahabat jamaah. Dan alhamdulillah waktunya sudah suruh ya. Sudah terbit. Udah lewat malah. Ya, tapi sholatnya belum. Baik, dibuka sahabat jamaah. Lilis. Siap. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada para hadirin. Alhamdulillah dengan momen ini baru semoga banyak kebaikan ya.
Satu Pak, saya ingin sharing aja. Tadi terkait medsos ya. Saya kan sering melihat Pak Cecep sering merekam ya dan lain, tapi nggak ada implementasi untuk siarnya gitu ya. Jadi saran saya yang pertama Pak Arif, memang seperti di sekolah saya ya, itu nggak bisa ya kalau kita mengandalkan misalnya pengurus, mengandalkan, memang harus profesional. Dalam penanganan medsos itu kan harus orang yang di bidangnya ya, memang kita bayar gitu Pak. Ya saya melihat sekolah saya udah hampir 6 tahun juga, pengurus hanya ya bisa ya, tapi kan tidak bisa maksimal gitu ya. Nah ini saya melihat ya, ada yang daftar itu kebanyakan melihat di IG ya, melihat di Facebook. Jadi sekarang tuh syiar di medsos itu sangat luar biasa untuk kebaikan. Jadi saran saya pertama memang kita harus tadi ya, harus berkorban tadi ya, mencari anak muda yang kita bayar gitu kan, untuk bisa menghidupkan ya medsos kegiatan di Ilmu Takin gitu ya, itu yang pertama Pak. Nah yang kedua tadi ya untuk remaja Pak Arif ya, ini bisa nggak kita ini kan saya dari beberapa kali sering menyampaikan ya, ranah-ranah yang bisa dipegang oleh anak-anak muda itu apa saja gitu ya, dan berikan peran gitu kan, ya peran yang harus kita mungkin maaf ya, kita sebagai senior atau ibu-ibu dan juga bapak-bapak harus mengikhlaskan, udah loh ya kita ini tadi dapat disampaikan di belakang layar, tapi realnya seperti apa ini harus kita sampaikan gitu Pak ya. Nah yang terakhir yang ketiga Pak, ini untuk RTBM ya, ada masukan juga kita nih Pak Anwar ya, kita juga mau evaluasi. Memang di tempat-tempat yang lain itu banyak yang kegiatan itu hampir setiap hari Pak. Di kita itu kan hanya sepekan 2 kali ya. Nah itu memang kemarin Senin, Selasa, Rabu, Kamis deh gitu ya. Sehingga yang mendaftar juga dia merasakan, karena saya pernah cek juga, oh di sana karena banyak nih setiap sering gitu kan ngajinya. Nah itu juga mungkin bagian dari syiar yang untuk anak-anak kita, juga orang tua untuk bisa menitipkan di rumah tahfiz Baitul Mutakin sebagai aset ya, untuk melanjutkan generasi yang akan datang. Terima kasih Pak, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas masukannya Bu Lilis. Masih ada waktu Pak sampai kita 6.10 Ya, 6.11 ya ini sholat subuh. Monggo Bapak Ibu, Pak tadi maksudnya Sesama Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma sekedar ini aja Pak, mengingatkan supaya ustadz-ustadz kita yang ada di sini yang punya potensi tidak stuck di jalan, karena kita sudah mengetahui sebenarnya, karena kita sudah mencoba di Kasim itu kita sering seminggu sekali ustadz kami datang dengan beberapa materi. Ternyata kita butuh gitu Pak, kita butuh. Oh ini tahu, ternyata kita sama sekali belum pernah. Makanya saya usul kepada pengurus untuk 2 ustadz ini tolong diberi kesempatan yang lebih. Jadi tidak hanya diberi kesempatan untuk tugas imam, terus tugas untuk sholat Jumat, tapi beri kesempatan beliau itu untuk tampil sebagai pemberi materi. Karena ternyata setelah dari beberapa teman yang ikut Kasim merasa punya, oh iya ini yang sebenarnya kita cari itu Pak. Jadi mudah-mudahan ini juga ke jamaah yang lain, supaya saya Pak ada potensi kita manfaatkan, dan ada potensi kasihan buat beliau tidak bisa berkembang, hanya stuck di imam saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Edik. Pak Rian mau balas atau jawab sekian. Terima kasih Pak Haji tadi. Mungkin saya menambahkan ya terkait dengan peran imam kita. Alhamdulillah ya kita sudah mendapatkan pengganti Ustaz Isa ya, tentunya saya kira mungkin akan lebih baik ya
dari wawasannya Ustadz Fahmi, terutama ya di samping Ustadz Jalani yang sudah mengabdi cukup lama. Terima kasih. Jadi khususnya mungkin Ustadz Fahmi, beliau kan punya pengalaman dari ya secara internasional ya, lulusan Turki dan sebagainya, dan beliau juga layak menjadi narasumber ya di sini. Oleh sebab itu kami juga mendorong Pak ya, mendorong beliau untuk beberapa kali juga kan menjadi, kalau pas ada ustadz-ustadz narasumber luar itu tidak hadir, beliau yang menggantikannya, dan kita sekali. Kemudian juga khotib Jumat, kemudian juga sehari-hari juga beliau sudah menyampaikan hadis, itu juga sangat luar biasa gitu ya. Nah, kalau terkait dengan permintaan Pak Haji tadi untuk bisa mendampingi terkait dengan taksi dan sebagainya, tentunya nanti beliau akan mengatur dan itu memang sudah tugasnya. Sekali lagi kami akan mendorong dan memberi kesempatan seluas-luasnya kepada beliau berdua ini untuk bisa tampil. Terutama mungkin kalau Ustadz Jailani ya, kita juga harus berikan jadwal khotib Jumat juga gitu. Itu kan beliau masih malu-malu gitu kan. Jadi memang harus terus di jam terbang. Itu Pak, setuju. Kita akan terus dorong dan kita alhamdulillah punya imam-imam kita yang handal. Terima kasih. Bila perlu memang nambah satu lagi. Kalau seandainya memang nanti cukup luas dan cukup banyak, makmur sekali lagi. Karena ada beberapa bukan kendala sih. Kemarin bahwa beliau dua-duanya hilang gitu ya. Karena yang satu sakit, yang beliau belum pulang kampung, itu juga cukup stabil. Tapi kan kita punya potensi ini asid sendiri yang bisa menggantikan. Tapi setelah itu lah. Terima kasih Pak. Itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini sudah menunjukkan waktunya. Nanti kita ada doa, salam-salaman, doa sholat suruh. Nah, sebagai penutup, memang waktunya pendek ya. Kalau kita pada sholat subuh berjamaah, batas ujungnya adalah sholat suruh, pendek waktunya. Saya tadi menyampaikan secara singkat saja, memang hampir habis waktunya. Nah, tapi kita tidak menutup masukan-masukan. Nanti silakan di-scan, saya kirim di grup WA saja ya. Ada survei sederhana, hanya 3 pertanyaan tentang sarana prasarana masjid kita, tentang kegiatan dan tentang fungsi masjid. Itu bagaimana pendapat bapak-bapak ibu-ibu? 3 pertanyaan, kalau kurang ada nomor 4, silakan hal-hal lain yang di luar itu tadi. Nanti akan saya kirimkan. Saya berharap sih bapak-bapak ibu semangat mengisi ini untuk masukan kita, sehingga pengurus DKM juga semangat untuk mengelola masjid ini ya. Nanti akan kita kirimkan, mungkin saya kasih batas waktu sampai besok lah ya. Nanti kita kumpulkan, kita olah datanya. Sekali lagi terima kasih banyak bapak-bapak ibu-ibu atas partisipasinya. Mudah-mudahan kita semua makin semangat memakmurkan masjid ya, sehingga kita termasuk salah satu orang yang dapat naungan pada hari akhir nanti, yang tidak ada naungan selain naungan Allah, yaitu orang yang dekat dengan hatinya dengan masjid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Beberapa acara